Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini saya akan membagikan materi yang ketiga, materi bimbingan konseling kelas 9 semester 1. Materi ini berjudul Mindfulness untuk mengelola stres. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Oke, kita akan melihat apa itu stres. Stres adalah respon tubuh terhadap situasi yang dianggap menantang atau mengancam. Ini adalah bagian dari mekanisme pertahanan alami tubuh yang dikenal sebagai fight or flight atau melawan atau berlari, yang membantu kita menghadapi bahaya. Namun, ketika stres terjadi terlalu sering atau berkepanjangan, hal itu bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Lalu kita akan melihat apa saja penyebab dari stres. Stres dapat dipicu oleh berbagai faktor yang sering disebut sebagai stresor. Berikut ini ada beberapa penyebab umum dari stres. Yang pertama, tekanan akademik. Tuntutan untuk mencapai prestasi akademik yang tinggi seperti nilai ujian atau tugas yang menumpuk dapat menjadi sumber stres bagi pelajar. Kemudian yang kedua, masalah sosial. Konflik dengan teman, masalah di rumah, atau tekanan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok sosial tertentu bisa menjadi penyebab stres. Yang ketiga, perubahan besar dalam kehidupan, yaitu peristiwa-peristiwa besar seperti pindah sekolah, perceraian orang tua, atau kehilangan orang yang dicintai dapat memicu stres. Kemudian yang keempat, masalah kesehatan. Kondisi kesehatan yang buruk atau penyakit yang berkelanjutan bisa menjadi sumber stres yang signifikan. Selanjutnya yang kelima, kondisi ekonomi. Ketidakpastian finansial atau masalah keuangan dalam keluarga juga dapat menyebabkan stres. Kemudian yang terakhir, ekspektasi diri. Terkadang stres berasal dari ekspektasi atau tekanan yang diberikan oleh diri sendiri, seperti keinginan untuk selalu sempurna. Kemudian kita akan melihat apa saja gejala stres. Stres dapat mempengaruhi seseorang secara fisik, emosional, dan perilaku. Gejala-gejala yang muncul bisa bervariasi antara individu, tetapi beberapa gejala umum meliputi yang pertama, gejala fisik, antara lain contohnya sakit kepala, otot tegang atau sakit, kelelahan, gangguan tidur, masalah pencernaan seperti sakit perut atau diare, dan jantung berdebar-debar. Kemudian gejala yang kedua yaitu gejala emosi, contohnya perasaan cemas atau gelisah, perasaan mudah marah atau frustasi, kesedihan atau perasaan putus asa, dan perubahan suasana hati yang drastis. Kemudian gejala yang ketiga yaitu gejala perilaku. Contohnya menghindari tanggung jawab atau tugas, perubahan dalam kebiasaan makan atau tidur, kemudian penyalahgunaan zat seperti alkohol atau obat-obatan terlarang, dan yang terakhir menarik diri dari interaksi sosial. Kemudian yang keempat, gejala kognitif. Ini meliputi kesulitan berkonsentrasi, pikiran yang kacau atau tidak teratur, kecenderungan untuk selalu khawatir, dan pikiran negatif yang berlebihan. Kemudian stres itu adalah bagian normal dari kehidupan. Tetapi ketika tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Penting untuk mengenali penyebab dan gejala stres, serta mengembangkan strategi untuk mengatasinya, seperti teknik relaksasi, mindfulness, atau berbicara dengan seseorang yang dipercaya. Baik, kita akan beralih ke mindfulness. Mindfulness adalah suatu praktik yang berasal dari tradisi meditasi yang mengajarkan seseorang untuk memperhatikan dan mengalami momen saat ini dengan penuh kesadaran dan tanpa penilaian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman diri dan mengurangi stres. Nah, berikut ini ada beberapa manfaat dari mindfulness. Yang pertama, mengurangi stres. Mindfulness dapat membantu mengurangi respon stres dengan memfokuskan perhatian pada saat ini, mengurangi kecemasan dan kekhawatiran. Kemudian yang kedua, meningkatkan fokus. Dengan berlatih mindfulness, seseorang bisa meningkatkan konsentrasi dan perhatian pada tugas-tugas yang ada. Selanjutnya yang ketiga, memperbaiki kesehatan mental. Praktik ini dapat membantu mengurangi gejala depresi dan kecemasan, serta meningkatkan kesejahteraan emosional. Kemudian yang keempat, mengelola emosi. Mindfulness membantu seseorang mengenali dan mengelola emosi mereka dengan lebih baik, mengurangi reaksi impulsif. Kemudian yang kelima, meningkatkan kualitas tidur.
Mengurangi stres dan kecemasan melalui mindfulness dapat meningkatkan kualitas tidur. Berikut ini ada beberapa cara bagaimana melakukan mindfulness. Yang pertama, dengan meditasi mindfulness. Temukan tempat yang tenang dan nyaman, kemudian duduk dengan posisi yang nyaman dengan punggung tegak namun tidak kaku. Selanjutnya fokuskan perhatian pada napas, rasakan napas masuk dan keluar dari tubuh. Jika pikiran mulai melayang, dengan lembut kembalikan perhatian ke napas. Mulai dengan sesi singkat seperti 5-10 menit dan tingkatkan durasinya seiring waktu. Kemudian yang kedua, mindfulness breathing. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk fokus pada napas. Kemudian amati bagaimana napas masuk dan keluar tanpa mengubah pola napas. Kemudian yang ketiga, mindfulness eating. Saat makan, perhatikan rasa, tekstur, dan aroma makanan. Makan perlahan dan fokus pada setiap gigitan, menghindari distraksi seperti TV atau ponsel. Yang keempat, mindfulness dalam aktivitas sehari-hari. Ajak kesadaran penuh dalam aktivitas sehari-hari seperti berjalan, mencuci piring, atau bahkan berbicara. Fokus pada pengalaman dan sensasi yang terjadi pada saat itu. Kemudian yang kelima, penggunaan aplikasi. Ada banyak aplikasi yang menyediakan panduan meditasi mindfulness seperti Headspace atau Calm yang bisa membantu memulai dan mempertahankan praktik. Mindfulness adalah keterampilan yang bisa dikembangkan dan dipraktikkan secara bertahap. Dengan latihan yang konsisten, manfaatnya bisa dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, demikian tadi materi tentang mindfulness untuk mengatasi stres. Nah, mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.